Mata Wang Lin berkedip saat dia menatap jembatan batu hitam untuk waktu yang lama. 3 hari ini, dia telah mengamati jembatan batu, dan sampai sekarang, dia bahkan belum menginjaknya. Dunia kehitaman ini, selain dari jembatan batu, itu benar-benar sunyi dan kosong. Wang Lin terdiam beberapa saat, sebelum melambaikan tangan kanannya ke belakang. Segera, 42 badai tiba-tiba berhamburan, dan semuanya berhenti berputar, dan berubah menjadi sekitar 10.000 binatang buas kecil yang menyebar dengan spektakuler ke segala arah. Wang Lin memejamkan mata dan mulai merasakan binatang kecil melalui iblis kedua. Sejumlah besar binatang kecil yang baru saja tersebar terbang ke segala arah. Setelah waktu yang lama, dia tiba-tiba membuka kedua matanya dan melompat ke arah barat laut. Bersamaan dengan dia menerbangkan banyak binatang buas kecil yang mendekatinya dari segala arah, mereka berkumpul di belakangnya dan terbentuk menjadi badai. Tidak lama kemudian, Wang Lin berhenti ketika dia turun. Di depannya muncul tablet batu setinggi 300 kaki. Tablet batu itu berwarna agak merah dan memancarkan jejak ki yang sangat jahat. Beberapa binatang buas kecil telah tertelungkup di tablet batu sambil mengepakkan sayap, memancarkan suara berdengung. Setelah Wang Lin datang untuk melihat, binatang kecil ini segera terbang ke arahnya dan bergabung ke dalam badai. Wang Lin menatap tablet batu, bisa melihat tulisan di atasnya, 4 kata besar jalan tanpa penyesal. Wang Lin menatap kata-kata itu sebentar, ketika tiba-tiba penglihatannya bergerak ke arah kanan bawah tablet batu, dan setelah melihatnya dengan seksama, dia melambaikan tangan kanannya. Tiba-tiba, angin kencang menyapu, dan semburan debu terbang ke atas, dan di sudut kanan bawah tablet batu, deretan karakter kecil muncul. Aku melewati domain bumi, menaklukkan tuan binatang, dan memasuki jalan tanpa penyesalan ini. Tempat ini jauh lebih menarik, jadi meninggalkan pesan untuk teman-teman yang ditakdirkan datang ke sini, ingat untuk dengan hati-hati merenungkan 2 kata yang terukir dari tanpa penyesalan. Wang Lin tampak tenang di luar, tapi sebenarnya dia cukup terkejut. Kata-kata kecil ini mirip dengan kata-kata yang dia lihat ketika dia memasuki menara hitam di awal domain bumi. Jelas, ditulis oleh orang yang sama. Memikirkan makna yang tersembunyi dari domain bumi dapat dilihat bahwa orang ini sangat kuat, bahkan badai surgawi yang hebat ditundukkan olehnya. Tapi kemudian, Wang Lin mulai memiliki pikiran kedua. Jika yang dikatakan orang ini benar, lalu bagaimana mungkin tuan binatang kembali ke domain bumi? Kata-kata orang ini sebagian besar juga salah. Mungkin orang ini menaklukkan tuan binatang. Tetapi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, domain bumi melahirkan yang baru. Manapun yang benar atau salah, Wang Lin tidak memiliki minat untuk membedakan. Karena matanya sekali lagi jatuh ke 4 kata jalan tanpa penyesalan sekali lagi. Sementara dia tetap diam. Setelah sekian lama, ia terbang menuju jembatan batu hitam, sementara angin topan mengikuti di belakangnya. Kembali ke jembatan batu, Wang Lin menepuk-nepuk tas penyimpanannya, dan iblis Culigo segera keluar. Dia iri menatap badai, sambil bergumam pada dirinya sendiri. Bukankah hanya beberapa anak nakal kecil? Apa yang hebat dari mereka? Aku tidak akan pernah membiarkan beberapa bocah kecil mengikutiku nanti. Wang Lin menunjuk ke arah jembatan batu. Iblis Tuligo segera menekan pikirannya. Kali ini dia tidak lesu seperti di masa lalu. Sebaliknya dia bersemangat dan penuh energi karena dia merasa bangga pada dirinya sendiri. Dia melihat badai dengan mata sitit dan berpikir dalam hatinya, tidak bisakah kau melihat? Guru jahat ini masih lebih menyukai saya. Jika tidak, mengapa lagi dia tidak membiarkan yang kedua datang dan mengurus hal ini? Dia menatap Wang Lin, sementara wajahnya memantulkan ekspresi sombong, dan tanpa mengatakan apa-apa lagi, dia terbang menuju jembatan batu. Setelah terbang jauh, dia tidak menemui bahaya, dan setelah memutar beberapa lingkaran, terbang kembali. Wang Lin sedikit mengernyit, sementara dia mengulurkan tangan kanannya dan segera dari dalam topan, seekor binatang kecil terbang keluar. Binatang kecil ini berbaring tengkurap di tengah telapak tangan Wang Lin, sementara tanpa gerak menatap erat pada Wang Lin. Wang Lin menjentikan tangan kanannya, binatang kecil itu segera terbang ke arah jembatan batu hitam.
dia baru saja terbang 3 langkah. Ketika binatang kecil itu berhenti, pandangan Wang Lin menjadi husuk saat dia menatap mantap pada binatang kecil itu. Seluruh tubuh binatang kecil itu terlihat gemetaran, sementara perlahan-lahan berbalik. Matanya mengungkapkan ekspresi ketakutan, sementara di jembatan batu di bawahnya, segera pusaran muncul, dan tiba-tiba binatang kecil ini ditelan sebelum kembali normal. Wang Lin tetap diam sebentar. Sekarang dia sudah menyadari bahwa melewati jalan tanpa penyesalan ini adalah satu-satunya cara di tempat ini. Setelah bergumam pada dirinya sendiri sebentar, dia sekali lagi mendorong maju beberapa binatang kecil terbang menuju jembatan batu. Tetapi hasil akhirnya sama. Satu-satunya hal yang bisa diperhatikan Wang Lin adalah bahwa jika beberapa binatang kecil terbang bersama, maka perubahan abnormal hanya akan terjadi pada yang pertama. Dan untuk sisa binatang kecil itu, kecelakaan akan terjadi secara bergantian dan seterusnya. Mata Wang Lin berkedip saat ia berpikir dari lubuk hatinya. Tidak ada penyesalan. Idenya adalah selama seseorang telah mengambil langkah maju, maka tidak bisa kembali. Dia tetap diam sebentar dan tidak mengambil tindakan apapun dengan terburu-buru. Sebaliknya, dia duduk bersila di luar jembatan batu dan mengeluarkan 2 tas penyimpanan benang emas hitam. Ini didapat dari mayat misterius di dalam rumah teknik penggambaran Quilshen. Sayangnya, tas penyimpanan ini memiliki kekuatan untuk mencegah kesadaran surgawi Wang Lin, jadi dia tidak bisa membukanya. Wang Lin tahu bahwa pihak lawan memiliki kesadaran surgawi di dalamnya, dan hanya setelah menghapusnya akan mungkin untuk membukanya. Kesadaran surgawi ini sangat kuat, karena Wang Lin mencoba merasakannya beberapa kali sebelum menyerah. Dia membungkus kesadaran surgawinya sendiri di atasnya, mencegah kesadaran surgawi ini untuk berhubungan dengan dunia luar, sehingga pemilik kesadaran surgawi ini tidak akan bisa mendapatkan reaksi apapun darinya. Tas penyimpanan lainnya justru yang diambil dari milik si Bongkok Meng. Kesadaran surgawi di atasnya sudah benar-benar menghilang. Dari sini dapat dikatakan bahwa Bongkok Meng sudah pasti almarhum. Ketika dia membukanya untuk melihat, matanya menjadi cerah. Itu layak untuk seorang kultivator pada tahap pembentukan roh yang telah terakumulasi selama beberapa milenium, disimpan di dalam tas penyimpanan tidak kurang dari 300.000 lingxi yang ditumpuk seperti gunung. Semuanya bermutu tinggi, dan 2 batu kristal berbentuk berlian yang bersinar. Ini sebenarnya yang paling langka dari mereka semua, lingxi kualitas tertinggi. Selain itu, ada beberapa botol dan stoples, seperti untuk senjata sihir. Hanya ada 2 fragmen dari kuali hijau kecil, dan selain itu, tidak ada senjata ajaib lainnya. Awalnya, jumlah senjata sihir yang dimiliki Bongkok Meng tidak sedikit, dan semuanya adalah tingkat Yuan Ying atau lebih tinggi. Namun, karena terus-menerus keluar dari pagoda hitam berulang kali, itu menyebabkan dia kehilangan senjata sihirnya dalam jumlah besar hingga kelelahan. Bahkan dia tidak ragu-ragu untuk menggunakan lebih dari 10 pengganti binatang buas untuk mencoba dan keluar dari pengepungan sambil membuang banyak senjata ajaib. Bahkan senjata sihirnya yang berharga telah meledak yang memungkinkan dia untuk mencoba, tapi akhirnya dia masih gagal. Selain itu, tas penyimpanannya juga memiliki cukup banyak jimat di dalamnya. Wang Lin mengeluarkan satu persatu dan menekannya ke dahinya untuk memeriksa. Semakin dia melihat, semakin riang wajahnya. Sebagian besar jimat kiok ini adalah perkenalan untuk jenis pil penghilangan. Pengantar perhalusan perangkat dan binatang roh juga direkam secara singkat. Hal-hal ini memiliki utilitas luar biasa untuk Wang Lin. Setidaknya itu tidak akan seperti di masa lalu di mana bahkan melihat materi berharga, dia akan dipaksa untuk tidak tahu harus berbuat apa. Selain itu, spesialisasi si Bongkok Meng adalah pemurnian pil racun. Jimat kiok di tas penyimpanannya memiliki rincian pengenalan dalam hal ini. Wang Lin menatapnya untuk waktu yang lama. Dia bisa mendapatkan wawasan di benaknya lebih dari beberapa ratus kali dari sebelumnya. Selain ini, di antaranya ada jimat kiok hijau gelap yang menarik perhatian Wang Lin. Dalam jimat kiok ini ada metode latihan. Metode latihan ini hanya memiliki nama satu kata, itu disebut Abyss. Abyss ini pasti berisi deskripsi rinci tentang kekuatan surgawi yang dapat mengejutkan langit dan bumi, dan bahkan membuat dewa dan iblis menangis. Untuk menjadi tawis racun, ada 9 lapisan. Menurut metode latihan,
setelah berlatih hingga lapisan ke-6. Bahkan seseorang memiliki budidaya tahap pembentukan roh, dia akan merasa sulit untuk melarikan diri dari racun ini. Jika berlatih, maka harus memiliki toleransi melebihi orang biasa untuk meracuni di dalam tubuh seseorang berbagai jenis racun dan dengan demikian mencapai kondisi tubuh beracun. Selain itu, hanya jika seseorang mampu mengolah hingga lapisan ke-9, tubuh akan dikembalikan ke keadaan semula. Karena tubuh akan mengeluarkan racun dan menjadi mampu mengolah racun habis sehingga mendapatkan kembali penampilannya. Tidak mungkin ada budidaya sebelum itu, sementara sebuah jenis variasi dapat muncul dalam tubuh dan yang paling berbeda di antaranya adalah tumbuh pustula. Wang Lin setelah melihatnya, tetap diam sedikit sebelum dia menyerah pada gagasan berlatih metode kultivasi ini. Seluruh tubuh bongkok men berbau yang tentu saja merupakan hasil dari berlatih metode kultivasi ini. Wang Lin meskipun tidak peduli dengan tubuh fana, tetapi di dalam strip giok ada dinyatakan bahwa dengan budidaya menjadi lebih dalam dan semakin banyak waktu dibudidayakan, dengan masuknya racun, ada kemungkinan bahwa gas beracun dapat memasuki kesadaran dan adalah mungkin bagi seseorang untuk kehilangan kesadarannya dan menjadi mayat hidup. Ini adalah alasan sebenarnya untuk akhirnya menyerah dalam mengolahnya. Meskipun ia tidak bisa mengolah metode latihan ini, tetapi di antara itu termasuk beberapa teknik yang jika dikoordinasikan dengan racun dapat menjadi bermanfaat untuk digunakan. Adapun untuk menyempurnakan racun, seluruh pengalaman bongkok men terkandung dalam jimat, dan Wang Lin setelah dengan hati-hati melihatnya lagi, merasa sangat tersentuh dari lubuk hatinya. Dia mengambil salah satu botol itu dari tas penyimpanan dan mengidentifikasi sesuai dengan strip giok satu persatu. Hampir semua adalah racun dan hanya satu dari botol giok berisi penangkal racun yang diambil Wang Lin. Penangkal racun ini, menurut apa yang dilihat Wang Lin di jimat giok, dapat digolongkan kelas menengah dan hanya dengan mengambil jenis racun ringan, ia dapat mencapai efek antitoksin maksimum. Wang Lin mengambil semuanya di tas penyimpanan dan memasukkan semua barang satu persatu ke dalam tas penyimpanannya sendiri. Membuang tas penyimpanan bongkok men ke tanah, kemudian menangkap dan memegang satu hal. Ekspresinya menjadi serius. Hal ini tepatnya senjata sihir yang dihargai si bongkok men, kuali kecil hijau. Meskipun kuali ini telah terbelah menjadi dua, tetapi masih mengirimkan kekuatan spiritual yang tak terbatas. Tetapi kekuatan spiritual ini dipenuhi dengan racun, terutama kabut hijau yang bisa memadamkan kesadaran surgawi, yang membuat Wang Lin bertindak sangat hati-hati memeriksanya. Dia tahu bahwa jika sesuatu dikatakan berharga di dalam tas penyimpanan bongkok men, maka selain dari jimat dan lingxi kualitas terbaik, maka itu akan benar-benar kuali hijau ini. Lagi pula kuali ini adalah pembentuk roh bungkuk men yang disempurnakan melalui api bagian dalam tubuhnya selama beberapa ribu tahun. Beberapa saat yang lalu, dia telah melihat jimat giok yang memperkenalkan kuali kecil hijau. Saat menyempurnakan ini, harus mengolahnya ke lapisan kedua abes. Ini juga mensyaratkan bahwa harus ada racun yang dibudidayakan dalam tubuh seseorang untuk mencegah racun dari harta karun itu. Kuali kecil ini sebenarnya adalah replika dari kuai obat harta karun ilahi yang terkenal legendaris. Meskipun ini replika, tetapi dibandingkan dengan yang asli, materinya tidak buruk. Kuali ini sebenarnya akan menjadi harta paling berharga dari negara Siuchan peringkat ketiga. Bongkok men setelah usaha selama beberapa ratus tahun, memasuki sekte gunung, akhirnya memanfaatkan bakat bawaannya dan akhirnya menjadi murid kepala. Dia kemudian mengambil kesempatan ini untuk mengambil kuali, melenyapkan guru dan lari ke laut iblis, menjadikan kuali ini senjata sihirnya yang paling berharga. Sayangnya, sebelum dia bisa selesai menguasainya, dia almarhum seperti nasib. Kuali ini secara kebetulan jatuh ke tangan Wang Lin. Deskripsi tentang kuali yang disediakan di jimat ini bergema di benak Wang Lin, sementara dia diam beberapa saat. Harta karun kelas ini, jika dia memutuskan untuk membudidayakan abes, maka setelah penyulingan ke tingkat tertentu akan menjadi senjata dasar sihir. Tapi sayangnya, sekarang Wang Lin telah bertekad untuk tidak menanam abes. Wang Lin tidak pasrah kepadanya, tetapi untuk melewati begitu banyak kerumitan, justru untuk membuatnya menjadi kuat. Meskipun ia belum tiba pada tahap Yening,
Dan kuali ini tidak meningkatkan tingkat keberhasilan mencapai Yuanying, tetapi jika ia menghadapi bahaya dan jika ia dapat menggunakan kuali hijau ini, maka peluangnya untuk selamat pasti akan sangat meningkat. Wajah Wang Lin seperti kegelapan yang suram. Dia menatap jembatan batu hitam saat matanya berkedip. Tanpa mengatakan apa-apa lagi, dia memuntahkan cahaya berkilauan dari mulutnya. Pedang terbang cahaya berkilauan segera terbang berputar-putar dan mulai melayang di depannya, memancarkan aura dingin yang tebal. Wang Lin menatap pedang terbang itu. Wajahnya menunjukkan beberapa keraguan, tetapi setelah itu, pedang terbang itu segera gemetar dan mengeluarkan suara pedang. Pada pedang itu muncul jejak benang merah. Benang-benang halus ini persis seperti Wang Lin di negara Xiao, telah digunakan untuk pemurnian dan terkoagulasi menjadi esensi. Roh pedang ini sebenarnya tidak terlihat dan objekmen ilahi, tetapi tetap berada di dalam lautan kesadaran Wang Lin selama bertahun-tahun. Mata Wang Lin menunjukkan ekspresi serius saat ia mengangkat dengan tangan kanannya ke udara pedang, menggerakkannya perlahan, dan benang merah pada pedang mulai bersinar, dan pedang terbang itu benar-benar pecah menjadi pecahan jatuh ke tanah. Di udara, hanya ada benang sutera yang tersisa mengambang, pedang ilusi yang samar-samar terlihat. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan menepuk-nepuk tas penyimpanannya. Reaktor terbang keluar. Dia menunjuk ke kuali hijau. Segera dua bagian dari tripod hijau terbang ke reaktor. Begitu mereka masuk, kabut hijau segera melilit reaktor dan mulai mengeluarkan semburan suara zizi. Aura dingin melintas di mata Wang Lin saat ia terus-menerus menggerakkan tangannya untuk membentuk berbagai segel tangan melalui segel kabut hijau ke tungku reaktor. Tubuh tungku segera mulai berputar perlahan. Kecepatan putarannya secara bertahap menjadi lebih cepat dan lebih cepat. Kabut-kabut hijau yang melilitnya didorong olehnya, menyebabkannya membentuk pusaran hijau. Wang Lin, dengan panggilan, potongan-potongan pedang berkilauan tergeletak di tanah. Semua terbang ke telapak tangannya. Dia menatap reaktor yang berputar cepat untuk waktu yang lama. Setelah itu dia mengayunkan tangan kanannya dengan ganas, dan sebuah fragmen yang berubah menjadi cahaya berkilauan melintas, dan dengan akurat memasuki tungku reaktor yang berputar dengan kecepatan tinggi. Begitu masuk, fragmen itu berubah menjadi cair dan dicampur di dalam tungku. Wang Lin terus menatap, dan mengayunkan tangan kanannya lagi, dan dalam waktu 1 jam, dia telah melemparkan ke dalam semua fragmen. Dia perlahan menghela nafas, sementara kedua tangannya mengeluarkan link yang menabrak tungku reaktor. Dan bersama-sama dengan kabut hijau menyebar dengan cepat, semua itu ditarik kembali dengan cepat ke reaktor. Reaktor mengirimkan semburan gemuruh yang menggelegar, sedikit demi sedikit terlihat. Wang Lin menahan napas menatap dengan penuh perhatian, dan melihat bahwa dua bagian kuali hijau sudah mulai meleleh. Hanya saja kecepatannya terlalu lambat, dan jika kemajuan ini berlanjut, maka sangat mungkin bagi reaktor untuk meleleh sepenuhnya. Mata Wang Lin berkedip, sementara ia mengangkat tangan kanannya. Benjolan api biru melayang di atas telapak tangannya. Saat nyala api ini muncul, ambien berkurang segera, dan itu adalah nyala es abisal yang dihasilkan darinya setelah mengolah teknik kenaikan abisal dengan sangat sempurna. Nyala es ini sudah menyatu dengan emas dan Wang Lin, dan mungkin tak ada habisnya. Tetapi jika digunakan secara berlebihan, maka itu masih akan menyebabkan cedera pada dan emasnya. Melihat bahwa reaktor tidak dapat menahan dan terus pecah, Wang Lin tanpa mengatakan apa-apa lagi, mengirimkan tangan kanannya ke depan. Api es segera terbang keluar dengan cepat berlari ke tungku reaktor. Ekspresi wajah Wang Lin menunjukkan konsentrasi yang intens ketika ia dengan hati-hati mengendalikan api es untuk perlahan-lahan mendekat, khususnya dengan kekuatan spiritual yang mengendalikan. Tidak boleh muncul sedikit pun fluktuasi dan harus secara stabil menjaga suhu rendah dari nyala es. Pada saat ini, retakan pada reaktor tiba-tiba meningkat, tetapi tanpa menunggu penyebaran lebih lanjut, mereka segera ditutup dengan nyala es yang mengembun di atasnya. Beberapa napas kemudian, Wang Lin sudah berkeringat deras. Ini adalah risiko yang telah diambilnya. Jika ia dapat mengendalikannya dengan baik, maka itu akan membantu dalam memperbaiki dengan solid tungku reaktor. Karena penguatan api es, situasi fragmen telah mereda, tetapi jika suhu rendah api es tidak terbatas,
maka kuali hijau yang melalai di tungku reaktor pasti dapat menderita konsekuensi fatal di bawah pengaruhnya. Oleh karena itu, Wang Lin ekstra hati-hati saat ini dengan semua kekuatannya membatasi suhu nyala as untuk penguatan tungku reaktor dan menyimbangkannya dengan tidak mempengaruhi pencairan kuali hijau. Perlahan, kuali hijau berangsur-angsur melaleh. Selama waktu ini Wang Lin tidak berani ceroboh. Setelah waktu yang tidak diketahui, kuali hijau akhirnya melalai sepenuhnya dan menjadi cairan hijau gelap, menyebar dan mengalir di dalam reaktor. Wang Lin menarik napas dalam-dalam, menggerakkan tangan kanannya ke mudra, mengeluarkan cahaya roh, dan mencetaknya ke reaktor. Segera tungku reaktor bergetar dan berhenti berputar. Wang Lin meraih dengan tangan saat cairan hijau di tungku reaktor mulai bergetar. Dalam cairan yang tersebar ini, ada gambar ilusi sebuah kuali kecil, samar-samar terlihat. Wang Lin tahu bahwa ini adalah roh kuali dari kuali Raja Racun. Jadi tanpa mengatakan apa-apa lagi, dia mengangkat tangan kanannya ke udara dengan gerakan memberi isyarat. Roh pedang mengambang yang melayang di udara, segera terbang dan menyatu ke dalam cairan hijau. Roh kuali bergerak segera dan juga mulai menyatu. Mata Wang Lin mendapatkan ekspresi serius, karena ini adalah dua tubuh roh yang berbeda dan bertentangan dengan harapan Wang Lin tidak saling menyerang untuk menelan satu sama lain. Sebaliknya, tampak bahwa beberapa saat kemudian, roh kuali melepaskan semburan aura hijau segera dibor ke roh pedang terbang pedang. Keduanya dengan cepat menyatu, sehingga Wang Lin menghela napas lega, sementara dia menunjuk dengan kedua tangannya, dan segera cairan itu mulai mengembun perlahan. Sesuai dengan pikiran Wang Lin, itu berubah menjadi pedang pendek hijau 6 inci. Di kedua sisi bilah pedang, dua baris duri padat muncul, sementara semburan aura hijau melintas dari duri pedang yang terlihat sangat menakjubkan. Pada saat ini, pedang terbang telah benar-benar membekukan bentuknya. Seluruh tubuhnya berwarna hijau gelap, di dalamnya disembunyikan kuali Raja Racun. Jika seseorang disentuh olehnya, maka jika tidak kokoh di bawah pedang, maka pasti akan binasa karena keracunan. Dengan pedang terbang ini, bahkan seorang pembudidaya panggung Yuan Ying, jika ditikam secara diam-diam oleh Wang Lin, maka akan sulit untuk melarikan diri dari kematian. Setelah semua di dalamnya terkandung racun. Namun, setelah kondensasi, Wang Lin juga tidak berani menelannya, karena menyimpannya di perutnya, menggunakan emas dan untuk memperbaikinya, bahkan ketika menggunakannya, dia harus memberikan perhatian yang ekstrim. Jika dia ditikam sendiri, maka dia pasti tidak akan dapat menghindari kesialan. Kuali Raja Racun pada dasarnya tidak memiliki penangkal racun. Selain dari Bongkok Man, tidak ada orang lain yang bisa menyembuhkan racun. Wang Lin sangat bangga, terutama duri tajam pada pedang terbang itu. Ini adalah senjatanya, hanya membutuhkan kehendak seseorang untuk menggunakannya. Duri tajam itu bisa dengan mudah dikeluarkan, orang tidak akan bisa bertahan melawannya secara efektif. Wang Lin memberi isyarat dengan tangan kanannya, dan pedang terbang segera terbang ke tangannya. Wang Lin mengendalikannya dengan hati-hati, dengan sangat hati-hati memasukkannya ke dalam tas penyimpanannya. Setelah itu dia menghela napas lega. Dia jelas tidak ingin menikam dirinya sendiri dengan pedang terbang yang telah dia perbaiki sendiri dan binasa karena racun. Setelah menyingkirkan pedang terbang, Wang Lin berdiri dan menatap jembatan batu hitam dan tanpa mengatakan apapun melangkah maju. Kawanan badai di belakangnya mengirimkan suara melolong dan mengikuti di belakang. Wang Lin sangat berhati-hati bergerak maju. Jalan tanpa penyesalan ini tampak sangat panjang dan setelah dia mulai berjalan di atasnya, pemandangan di sekitarnya segera mulai berubah. Panjang jembatan batu hitam di depannya segera menyusut hanya sekitar 100 kaki. Di sisi lain jembatan, perlahan-lahan muncul pusaran raksasa. Mata Wang Lin berkedip. Setelah terdiam beberapa saat, dia tiba-tiba mengulurkan tangan kanannya. Seekor binatang buas kecil segera terbang dan jatuh ke tangan Wang Lin. Wang Lin menjentikan tangannya, dan binatang kecil itu berlari secepat kilat dengan target menjadi pusaran di sisi lain jembatan. Binatang kecil itu baru saja diterbangkan kurang dari 100 kaki sebelum kilat ungu setebal dengan tiba-tiba jatuh dari langit secara akurat menyerang binatang kecil itu. Dalam sekejap, binatang kecil itu menjadi abu. Ekspresi Wang Lin tidak berubah.
Jika bukan karena pembatasan di tempat ini, maka hanya perlu untuk mempercepat ke kecepatan penuh dan dalam beberapa napas dia akan bisa melompat. Karena semua pembatasan ini, dia bisa hanya berjalan maju perlahan. Selangkah demi selangkah, dia tentu tidak bisa berakselerasi tiba-tiba. Dia melihat jalan setapak dengan kurang dari 1000 kaki yang tersisa. Mengambil napas dalam-dalam, dia terus maju. Setiap langkah dilakukan dengan konsentrasi penuh. Setelah dia bergerak maju 100 kaki, tiba-tiba kabut kelabu tebal muncul di sekitarnya. Pada saat yang sama, kawanan badai yang mengikuti di belakangnya menghilang bersamaan dengan mereka. Bahkan iblis kedua menghilang sepenuhnya. Bahkan tautan kesadaran surgawi Wang Lin seolah-olah terhalang oleh penghalang tak terlihat, tidak bisa mendeteksi mereka. Tanpa sadar, Wang Lin baru saja akan menolak ke belakang untuk melihat. Tetapi saat dia hendak berbalik, kulit wajah Wang Lin menjadi gelap. Lalu setelah terdiam beberapa saat, sudut mulutnya menoleh untuk menunjukkan cemoohan saat dia terus berjalan ke depan. Jalan ini berlanjut sejauh 100 kaki. Tiba-tiba, dari belakangnya terdengar rauman yang menghancurkan bumi. Lantai jembatan bergetar, dan Wang Lin segera menstabilkan dirinya. Rauman ini terdengar cukup akrab. Jelas itu adalah suara naga akuatik binatang liar merah yang dia temui di lorong itu. Nafas panas berbau amis bertiup melintasi dirinya dari belakang. Wang Lin menutup matanya dan tidak menggunakan kesadaran surgawi untuk melihat. Karena tempat ini disebut jalan tanpa penyesalan, maka makna di antara garis-garis itu adalah bahwa begitu seseorang telah melangkah maju, maka dalam keadaan apapun Anda tidak dapat kembali. Tampaknya cukup sederhana. Tetapi di bawah analisis Wang Lin, dia memutuskan bahwa tempat ini tidak sesederhana kelihatannya. Tampaknya sangat mungkin bahwa tidak hanya seseorang tidak dapat kembali, tetapi juga seseorang tidak dapat menoleh ke belakang untuk melihat, dan bahkan tidak dapat melihat melalui kesadaran surgawi. Singkatnya, setiap hal harus sesuai dengan dua kata tidak kembali. Jika ada kesalahan, maka sama dengan binatang kecil dari sebelumnya, nasib mereka akan dimakamkan di jembatan ini. Meskipun tidak mungkin untuk kembali, dan seseorang tidak dapat menggunakan kesadaran surgawi untuk melihat, tetapi Wang Lin dapat membayangkannya sehingga merasakan napas bau yang panas. Hanya ada satu kemungkinan bahwa naga akuatik merah telah membuka mulutnya yang besar dan mengerikan tepat di belakangnya. Namun, meskipun Wang Lin terkejut, ekspresinya tidak menjadi kacau. Mustahil bagi naga akuatik merah untuk muncul di sini. Dia berpikir bahwa ini pastilah semacam ilusi. Pada titik ini, tiba-tiba sinar merah menyala melewati sisi kanannya. Tiba-tiba, mata Wang Lin menyipit. Karena sinar merah jelas merupakan intinya, keringat dingin memuncul dari dahinya ketika dia melihat bahu kanannya sendiri, benda tebal dan kental yang sepertinya memancarkan bau aneh. Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Perlahan-lahan matanya menjadi tenang, langkah kakinya juga menjadi tenang. Sementara dia berjalan maju dengan lembut. Di sekujur tubuhnya, inti merah meludah keluar lebih sering, merong keluar dari belakang dan bahkan menghembuskan napas yang ketika mengenai sudut bajunya mengeluarkan bunyi. Sementara niat puasa yang haus bisa dirasakan dari belakang. Sudut mulutnya menyeringai. Jika beberapa saat yang lalu dia tidak yakin, maka pasti setelah melihat lendir di bau kanannya, sebelum dia yakin apakah itu ilusi atau bukan. Tapi sekarang, setelah melihat pakaiannya, dia bahkan tidak memiliki keraguan sedikit pun di hatinya bahwa ini pasti ilusi. Alasannya ada pada pakaian itu. Jika benar-benar di belakangnya ada binatang liar yang bermartabat dan jaraknya sedekat ini, maka dengan hanya nafasnya tubuhnya akan terbang cukup jauh. Tetapi sekarang tampaknya seolah-olah hanya pakaiannya saja sedang melambai. Wang Lin menguatkan keinginannya. Tanpa menunjukkan keraguan terus bergerak, meninggalkan suara apapun yang datang dari belakangnya, dia tidak berhenti. Pada saat ini, dari belakang rongan sengit naga air merah datang. Saat mulut itu bergerak untuk melahapnya, Wang Lin bisa melihat dengan jelas dari sudut matanya. Tanpa berkedip, dia mempertahankan langkahnya yang lembut dan tanpa fluktuasi terus berjalan dengan tenang. Saat naga air menelannya, tubuhnya berubah menjadi benjolan kabut abu-abu dan menghilang. Setelah menghilang ke ketiadaan,
sosok Wang Lin perlahan-lahan muncul dari kabut. Dia telah berjalan sejauh 900 kaki dan melihat bahwa sekarang hanya ada 100 kaki yang tersisa. Maka dia akan dapat melewati jembatan ini, tetapi pada saat ini dari belakangnya, suara batuk sedikit muncul. Batuk ini memiliki suara yang sangat kecil, tetapi ketika jatuh di telinga Wang Lin itu, seperti guntur bergema di otaknya. Langkah kakinya tidak bisa berhenti tiba-tiba, sementara tubuhnya bergetar. 2 garis air mata mengalir dari sudut matanya. Suara batuk itu berlanjut. Wang Lin tahu bahwa ini semua adalah ilusi, semua bohong. Tapi dia masih memiliki keinginan untuk menolak untuk melihat. Taiju, berbaliklah dan biarkan ayahmu melihatnya. Suara yang akrab ini datang perlahan. Wang Lin mengepalkan tangannya, menutup kedua matanya. Saat dia dengan tegas membuka matanya, dia mengambil napas dalam-dalam dan terus berjalan ke depan. Taiju, ibu ingin melihat putranya. Bagaimana kamu bisa begitu kejam, bahkan tanpa melihat ke belakang? Wang Lin memejamkan mata sekali lagi. Langkah kakinya sedikit gemetar, tapi dia masih berjalan ke depan. Bahkan tidak ada sedikit pun keraguan. Ia menemukan bahwa dalam 100 kaki ini, suara orang tuanya terus-menerus bergema di telinganya. Begitu dia melangkah sampai akhir, suara orang tuanya menghilang, dan suara jeritan badai kawanan sekali lagi mencapai telinganya, dan dia sekali lagi bisa merasakan iblis kedua. Wang Lin tidak berbalik, dia tetap diam untuk waktu yang lama di depan pusaran. Dengan napas ringan, dia mengeluarkan jimat tiak yang diberikan oleh Limuan, dan setelah membukanya dan membungkus kawanan badai, pergi ke pusaran bersama dengan itu. Dengan petir ungu yang menarik, Wang Lin menghilang di dalam pusaran. Ketika dia berjalan keluar dari pusaran, sebuah gunung yang menjulang muncul di depannya. Puncaknya tertutup kabut melengkung dan tidak bisa dilihat, dan berdiri di kakinya, sosok Wang Lin tampak begitu tidak berarti. Saat dia melihat puncak gunung, Wang Lin bingung, tetapi dia segera mulai menganalisis. Jalan tanpa kembali ini yang diputuskannya jelas bukan penghalang kedua dari percakapan Kudi. Duinmu di sebelumnya, penghalang ketiga yang membutuhkan teknik kutukan maut Wang Lin memiliki deskripsi yang sangat berbeda. Meskipun dia tidak bisa melihat tanda-tanda dari kesadaran surgawi. Tetapi Wang Lin melihat puncak gunung yang berdiri tegak, dalam hatinya sudah menduga bahwa mungkin tempat ini adalah penghalang kedua. Dia hanyut dengan kesadaran surgawinya, dan segera pipol matanya menyipit. Ketika matanya tertuju pada kaki gunung di mana itu jelas bertemu dengan pembatasan hancur, berkedip-kedip dengan jejak cahaya merah dari dalam. Setelah merenung sedikit, berjalan menuju puncak gunung, dan tidak lama kemudian, dia tiba di depan tempat pembatasan. Tempat ini jelas hancur karena mengungkapkan jalan yang jelas dilewati oleh seseorang. Di kedua sisi jalan, aura merah menyala. Wang Lin melihat untuk memeriksa sedikit lebih dekat. Ketika dia mendongak untuk melihat ke arah puncak, dia menjadi sangat berhati-hati. Sekarang dia bisa menentukan bahwa di puncak gunung ini, seseorang pasti datang sebelum dia. Ini jelas merupakan penghalang kedua. Di sekelilingnya tidak ada yang lain. Jelas gunung ini adalah kunci untuk membersihkan penghalang ini, dan hanya ada satu jalan, yaitu memanjat ke puncak. Jika manusia biasa akan mendaki gunung ini, terutama ketika Anda bahkan tidak bisa memperkirakan ketinggian gunung, maka itu bisa dikatakan hal yang sangat sulit, tetapi bagi para pembudidaya, itu seharusnya tidak menjadi masalah. Namun, jika Wang Lin menilai berdasarkan pengalamannya, gunung ini pasti juga memiliki beberapa batasan penerbangan, dan seseorang hanya bisa memanjat dengan berjalan kaki, bahkan dengan menggunakan pedang. Setelah terdiam beberapa saat, Wang Lin menatap ke belakang di hadapan kawanan badai dan melambaikan tangan kanannya. 40 badai itu segera mulai berintegrasi dan berangsur-angsur menjadi badai besar. Wang Lin melompat dan bergegas menuju badai. Seketika ia menabrak badai. Itu membelah sebuah bagian seolah menyapa Wang Lin dan membiarkannya masuk. Berdiri di dalam badai, Wang Lin memindahkannya dengan pikirannya. Badai segera mulai bergerak maju. Tepat setelah mereka melewati batasan, Wang Lin menyadari melalui kesadaran surgawinya bahwa batasan itu sebenarnya perlahan pulih dan akan segera kembali normal. Hati Wang Lin tenggelam. Jika pembatasan ini dapat secara otomatis pulih,
maka dia tidak bisa menggunakan metode yang dia gunakan dalam penghalang pertama untuk membiarkan orang lain membersihkan jalan baginya. Dengan pemikiran itu, kesadaran surgawi dari beberapa puluh ribu binatang kecil dalam badai tiba-tiba terkondensasi bersama di tempat yang sama, mengenali kepemimpinan kesadaran surgawi Wang Lin, dan mengambil Satan kedua sebagai relay saat mereka menyapu di semua sisi. Dia dengan hati-hati mengendalikan kesadaran surgawi yang besar ini, dan setelah menyelidikinya dari bawah ke atas, wajah Wang Lin tenggelam. Tempat ini dapat dikatakan memiliki batasan pada setiap langkah, dan hampir semua posisi ditutup dengan batasan. Jika gunung ini disebut gunung pembatasan, maka itu tidak akan berlebihan. Di bawah batasan-batasan ini, apalagi memanjat ke atas, jika seseorang tidak berhati-hati dan bahkan menyentuh batasan ini, maka seseorang akan berakhir dalam situasi menjadi kerangka tanpa peluang untuk bertahan hidup. Wang Lin menyelidiki dengan kesadaran surgawinya, pembatasan dengan cepat pulih dan hampir dalam sekejap telah pulih ke keadaan biasanya. Wang Lin menarik kesadaran surgawinya. Setelah merenung sedikit, dia keluar dari badai dan mengeluarkan tas penyimpanan. Saat dia memberi isyarat dengan tangan kanannya, badai di belakangnya tiba-tiba bersama dengan iblis kedua, tiba-tiba mengebor di dalamnya. Tas penyimpanan ini telah diperoleh Wang Lin dari seorang pembudidaya serangga. Meskipun senjata ajaib tidak dapat disimpan di dalam tas ini, tetapi untuk makhluk hidup saja mungkin efektif menjamin kelangsungan hidup dan kebebasan di dalamnya. Setelah Wang Lin memperoleh, itu telah bereksperimen dengan binatang kecil beberapa hari yang lalu, dan memang itu benar-benar memiliki efek, dan itu dapat digunakan untuk secara eksklusif menyimpan binatang kecil. Setelah binatang kecil dari badai masuk di dalamnya, Wang Lin mengikat tas di pinggangnya, kemudian mengambil napas dalam-dalam. Dia mulai berjalan maju dengan hati-hati sambil menyebarkan kesadaran surgawinya, memeriksa sekelilingnya dengan cermat. Baru saja ketika dia tersapu dengan kesadaran surgawi kental dari binatang-binatang kecil, dia telah memperhatikan bahwa di antara batasan ada lokasi tertentu di mana lorong itu terlalu kecil dan badai tidak akan bisa dilewati, dan dengan pembatasan semua mengelilinginya, begitu menyentuh, mereka akan terpicu. Karena itu, dia menyerah pada rencana untuk bergegas ke puncak dengan badai. Setelah mendapatkan lingxi kualitas terbaik, Wang Lin benar-benar berpikir untuk kembali, tetapi pada saat di penghalang pertama, keadaannya sangat kritis. Jika dia memutuskan untuk kembali dan tanpa bongkok man di depan, maka dia tidak akan begitu yakin apakah dia bisa dengan aman melewatinya. Dan bahkan jika dia bisa kembali melalui rasa sakit dan kesulitan, maka kemungkinan dia kembali ke sini akan mendekati nol. Dia pasti tidak akan bisa seberuntung itu melewati penghalang pertama seperti yang dia lakukan. Menurut analisis Wang Lin, sejak 1000 tahun yang lalu, Bongkok Meng, kelompok 4 mampu kembali pada akhirnya. Maka mungkin ada retransfer kembali di tempat ini. Jika tidak, kelompok Bongkok Meng yang terdiri dari 4 orang, karena takut akan peristiwa ini, tidak akan berani kembali ke tempat ini. Sayangnya, strip tiak yang ditinggalkan oleh Bongkok Meng tidak mengandung pengantar mengenai tempat ini, dan benda warisan yang mereka peroleh tidak ada di tangan Bongkok Meng. Wang Lin memikirkan sesuatu. Dia percaya bahwa jika dia bisa mendapatkan barang-barang warisan ini, maka dia pasti akan bisa menemukan jalan keluar. Setelah memeriksa sekeliling dengan cermat, Wang Lin berjalan maju. Tak lama, dia tiba-tiba berhenti dan menatap sepotong batu gunung di kejauhan. Batu itu disembunyikan dan memancarkan ledakan fluktuasi kekuatan spiritual. Langit gelap dan seperti batu yang menindas pikiran, memberi perasaan mual. Wang Lin, setelah melewati celah antara dua batasan, menghela nafas lega. Ketika dia melihat ke bawah, dia hanya berjalan 300 kaki yang membutuhkan beberapa jam. Jika laju ini dipertahankan, maka Wang Lin tidak tahu berapa tahun dia akan perlu sebelum dia bisa melangkah ke puncak. Dia menghela nafas. Jika dikatakan bahwa dia bergantung pada keberuntungan untuk melewati penghalang pertama, maka penghalang kedua ini, dia harus bergantung pada dirinya sendiri. Wang Lin sedikit ragu-ragu, kulitnya menjadi agak suram. Dengan penggarapan panggung Ji dan yang sekarang, tempat ini sebenarnya terlalu berbahaya. Tetapi bahkan setelah mundur, tingkat bahaya tetap sama. Untuk terus hidup, hanya bisa menguatkan diri dan berjalan maju.
Wang Lin merenung sedikit. Dia datang dengan sebuah ide, karena dia tidak terus maju, tetapi malah mundur beberapa langkah untuk tiba di tempat dua batasan yang baru saja dia lewati, dan dengan hati-hati mundur dari sana, terus menuruni gunung. Di dasar gunung, dia berhenti di tempat di mana pembatasan baru saja mulai muncul. Dia dengan hati-hati memeriksa batasan sambil berjongkok. Ada hamparan semak yang tidak teratur yang menempati area sekitar 100 kaki. Di kaki gunung, semak-semak ini sangat banyak. Tetapi ketika seseorang naik ke atas, semak-semak lebih rendah. Pada pandangan pertama, tempat ini terlihat biasa. Tetapi jika seseorang melihat lebih dekat, maka akan menemukan bahwa rumput di sini yang tampaknya tidak teratur sebenarnya mengandung beberapa aturan dan peraturan aneh di dalamnya. Wang Lin terus melihat. Dia menatap masing-masing dan setiap rumput ditumpukan semak-semak ini untuk waktu yang lama. Setiap kali dia selesai memeriksa, dia akan mengambil strip giok dan mencatat wawasannya ke dalamnya. Dalam waktu 3 hari, Wang Lin telah merekam setiap tempat ini, masing-masing setiap ayunan, dan setiap garis, semuanya telah direkam. Dia ingin menemukan cara untuk membatalkan pembatasan ini. Wang Lin tahu bahwa jika dia mencoba untuk menerobos dengan paksa, maka dia pada dasarnya tidak punya harapan untuk menginjakan kakinya di puncak, dan masalah ini bisa dianggap secara fundamental tidak mungkin untuk diselesaikan. Dan semakin tinggi menuju puncak, kekuatan pembatasan juga akan semakin besar. Rute perjalanan mungkin sangat sedikit, dan sangat mungkin terjadi situasi di mana tidak ada jalan keluar. Begitu waktu itu tiba, jika dia belum siap sebelumnya, maka dia pasti akan menemui jalan buntu. Jika ingin selamat dari musibah ini, maka penting untuk memahami gunung pembatasan ini. Untuk memahaminya, ia harus menggali lebih dalam saat memeriksa, sehingga peluangnya untuk bertahan hidup menjadi lebih besar. Dan terlepas dari ini, tidak ada cara lain. Wang Lin telah mundur kembali dari atas, dan tiba di sisi pembatasan, mulai meneliti dengan cermat. Pembatasan ini berbeda dari metode formasi. Metode formasi adalah penggunaan cara-cara tertentu untuk membentuk mantra yang kuat dari berbagai ukuran. Ini melibatkan hal-hal dengan kompleksitas yang tak tertandingi, begitu banyak menghabiskan seluruh hidup untuk belajar, sementara hanya berhasil melihat sekilas ke dasar-dasar itu. Pembatasan sebenarnya adalah semacam metode pembentukan, tetapi mantra ini memiliki fleksibilitas, dapat digunakan untuk pikiran orang-orang potensial penuh dan berubah sesuai dengan pikiran mereka. Dalam istilah sederhana, pembatasan adalah studi tentang surgawi. Mereka yang memiliki kekuatan surgawi yang besar, hanya dengan pikiran surgawi, dapat dengan segera menetapkan batasan. Bahkan setelah 1000 tahun, selama pemikiran surgawi tidak padam, maka pembatasan akan terus beroperasi. Beberapa batasan, bahkan setelah seseorang mati bersama dengan pikiran surgawi, akan terus tetap beroperasi membentuk kesadaran independen. Ada berbagai macam variasi, dan kecuali bagi para praktisi, sangat sedikit orang yang mampu melacaknya secara menyeluruh dan tajam. Ada 2 cara untuk menyingkirkan pembatasan, yang salah satunya adalah kekuatan yang digunakan untuk melanggarnya. Metode ini membutuhkan kultivasi yang kuat, yang tidak bisa dimiliki oleh kebanyakan orang. Metode kedua adalah mempelajari dan memahami prinsip-prinsip di balik konstruksi pembatasan. Setelah memahami aturan sampai batas tertentu, secara alami akan dapat melanggarnya. Wang Lin justru menggunakan metode kedua ini. Setelah dia mengukir batasan pertama di strip giok, dia mulai mempelajarinya. Waktu terus berlalu. Setelah 10 hari, Wang Lin menatap tempat ini, sementara dia tiba-tiba menggenggam dengan tangan kanannya, dan segera sekumpulan bunga di sekitar mulai bergoyang. Pada titik ini, Wang Lin seolah sudah lama menyadari perubahan khas gugusan bunga ini, karena mereka hampir bersamaan bergoyang. Dia kadang-kadang bergoyang ke kiri, kadang-kadang ke kanan. Selama periode waktu ini 2 tempat yang termasuk, pada pandangan pertama, seolah-olah tangan kanannya tidak memiliki pola. Tetapi jika melihat dengan hati-hati, maka dapat menemukan bahwa itu adalah setiap gerakan, sama dengan irama di mana sekelompok bunga yang disentuh bergerak. Dalam waktu beberapa saat, frekuensi ayunan tangan kanan Wang Lin telah melampaui batas tertentu, seolah-olah tangan kanannya telah menghasilkan klon yang tak terhitung jumlahnya. Segera setelah bayangan akan muncul, seringkali bayangan lain juga baru saja muncul,
dan bayangan lain akan dengan cepat menghilang. Setelah 10 kali nafas, Wang Lin dengan tampilan konsentrasi dan dahi yang meneteskan keringat, tiba-tiba dia menarik tangan kanannya. Sinar merah muncul dari rumputan tebal dan mengejar tangan kanan Wang Lin. Saat Wang Lin menarik tangan kanannya, dia sekali lagi mulai mengayunkannya, dan dengan gerakan itu, sinar merah menjadi lebih lemah dan lebih lemah sebelum benar-benar menghilang. Ketika dia menarik tangan kanannya, dia sudah kehilangan sensasi di tangan itu. Mata Wang Lin berkedip saat dia menatap rumput liar yang sudah kembali normal dan tidak ada petunjuk yang bisa diamati. Di sini, peran pembatasan adalah untuk membunuh musuh dengan paksa, dan begitu seseorang masuk ke dalam, maka ia akan segera dibunuh. Jika ada beberapa kultivator yang menolak dengan gerakannya dan mencoba untuk melawan, maka sinar merah ini akan muncul, menyebabkan tetap mayat hidup tanpa akhir. Wang Lin setelah beberapa hari belajar menjadi agak tahu tentang pembatasan ini, dan barusan telah melakukan percobaan kecil. Eksperimen yang sama selama beberapa hari ini, Wang Lin mencoba tidak kurang dari 10 kali. Ketika dia mulai, dia akan dipaksa untuk menarik setelah 3 napas dan hampir terluka oleh sinar merah. Tetapi sekarang dia mampu bertahan selama 10 napas dan mampu menyelesaikan masalah sinar merah keluar untuk mengejar. Wang Lin percaya bahwa diberi waktu yang cukup, dia bisa bertahan untuk waktu yang lebih lama. Dengan kata lain, ini berarti bahwa ia sekarang dapat memasuki pembatasan ini, dan meskipun ia tidak dapat menembus batasan itu, tetapi ia dapat tetap aman dalam pembatasan untuk jangka waktu 10 napas. Dan jika keluar, bahkan sinar merah tidak akan menghentikan dia. Ada ekspresi kegembiraan di mata Wang Lin. Meskipun pembatasan di puncak gunung ini sederhana, tetapi Wang Lin percaya bahwa jika dia mencari jalan yang benar, dan dia berpegang teguh pada itu, maka melewati penghalang kedua ini sama sekali tidak mustahil. Pada awalnya dapat dikatakan bahwa tujuan Wang Lin adalah untuk meneliti pembatasan ini, untuk melewati penghalang kedua ini, tetapi sekarang dia telah mendapatkan tujuan lain. Semakin dia mempelajari, semakin dia tertarik dengan keajaiban dari pembatasan. Sebelum ini, Wang Lin tidak berpikir bahwa jika bisa menguasai pembatasan ini, maka akan dapat menggunakan kekuatan yang begitu kuat. Meskipun pembatasan ini mungkin tidak memiliki kekuatan besar, tetapi memiliki sifat yang aneh dan bagaimanapun itu tidak buruk. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan dengan sedikit kegembiraan membenamkan dirinya dalam studi pembatasan. Waktu terus berlalu, dan sampai sebulan kemudian, Wang Lin tiba-tiba menyingkirkan strip kiok, melintas kerumputan yang berantakan. Saat dia memasuki daerah ini, segera dalam sekejap, jejak kabut merah mulai tiba-tiba muncul dari segala arah. Tetapi rumput liar di tanah tiba-tiba mulai berayun dengan ganas dan berubah menjadi senjata tajam yang semuanya bersinar, menghilang ke dalam kabut merah. Pada saat yang sama, semburan suara siulan datang dari segala arah. Saat senjata tajam turun seperti tirai hujan, meluap keluar dengan aliran penuh menuju Wang Lin. Wang Lin tenang, matanya mengamati dengan cermat. Ventilasi keluar dari pedang tajam itu agak tak terduga. Tapi dia berjalan maju seolah berjalan di kebunnya sendiri. Pedang tajam yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba di dekat tubuhnya. Wang Lin dengan tenang dan tidak tergesa-gesa menggerakkan tangan kanannya sesuai dengan pikirannya. Ini tampak seperti gerakan lambat, tetapi untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, itu menyebabkan pedang terbang di depan tubuhnya tiba-tiba jatuh. Wang Lin tidak tahu tentang teknik menjalin. Dia hanya tahu bahwa tangannya pasti akan lebih cepat daripada pedang, dan dengan pemikiran ini, itu secara alami cepat. Dengan tangan kanannya dalam sekejap, dia menggambar lingkaran di udara. Wang Lin menyadari setelah mendapatkan pemahaman melalui meditasi atas penelitiannya untuk waktu yang lama, dan meskipun itu sederhana tetapi sambil melambai dalam lingkaran, tangan kanan Wang Lin berubah dan membuat ribuan gerakan individu. Semuanya dalam satu, tanpa jeda sedikit pun. Setelah lingkaran ini selesai, pedang tajam itu satu persatu segera melambat dan tiba-tiba berubah menjadi gulma dan daun yang berantakan, mulai menari-nari di udara dekat Wang Lin. Wang Lin telah mempertahankan pandangan ketenangan dari awal sampai akhir. Dari saat dia melangkah ke semak-semak, dia berhenti bahkan setengah nafas dan terus berjalan maju. Dengan cara ini, Wang Lin melewati semua jalan,
Dan ketika sinar merah menyala dan beberapa dari kabut merah ini muncul, Wang Lin dengan tingkahnya mengangkat tangan kanannya dengan telapak tangan menghadap langit. Dengan genggamannya, tiba-tiba semua kabut merah seakan direbut oleh tangan yang tak terlihat. Di bawah genggaman telah pecah menjadi beberapa bagian. Meskipun mereka kembali berkelompok segera, tetapi mereka berubah menjadi jalur kabut merah menyebar lurus melewati batasan. Wang Lin tampak seperti biasa ketika dia menginjaknya dan keluar dari batasan. Setelah dia keluar, dia melihat ke langit, mengeluarkan suara panjang. Setelah menghabiskan waktu berhari-hari, akhirnya dia benar-benar menguasai pembatasan ini di sini. Minatnya pada pembatasan telah dipertajam hingga ekstrem. Jika seseorang datang setelah saya, maka Anda sebaiknya berhati-hati, Wang Lin bergumam. Karena berdasarkan pemahamannya tentang pembatasan ini, ia telah menambahkan lapisan lain di atasnya. Tentu saja, jika dia memilih untuk menggunakan metode yang sama dengan Wang Lin, maka kesulitan untuk meneliti itu juga akan meningkat beberapa kali. Senyum muncul di wajah Wang Lin ketika dia melirik ke sekelilingnya sekali, lalu tiba-tiba bergerak ke bawah ke sebidang rumput tebal, sehingga rumput membatasi di sekitar puncak gunung. Semua kesulitan mereka meningkat. Setelah melakukan semua ini, Wang Lin merenung sebentar dan masih merasa itu tidak cukup ganas. Jadi dia memblokir semua celah antara pembatasan di sekitarnya. Dengan cara ini, jika seseorang ingin memasuki puncak gunung ini, maka tentu harus berjalan masuk ke dalam batasan. Setelah semua ini, Wang Lin berjalan ke atas. Pada saat ini, di tengah-tengah puncak gunung, 6 keninan Raja Iblis dengan matanya menatap sekelompok awan tebal di depannya yang telah mengambang di sini selama 3 hari. 3 hari ini dalam kabut tak bergerak, terlepas dari berapa banyak mantra yang dilemparkan oleh 6 keninan iblis, tidak mampu membubarkannya. Dia tampak agak muram. Dan di sisinya, pemuda yang mengikutinya berdiri bingung ketika dia menatap kosong ke kabut. Visi 6 keninan iblis menyapu orang ini dan melihat ke belakang. Ketika mulutnya melengkung mencibir, penghalang pertama dia memasuki dunia es. Dan dunia es ini dia sudah sangat akrab. Meskipun dia tidak memiliki layar angin es milik Kudi, tapi bagaimana persiapannya selama 1000 tahun gagal. Pada saat itu, ketika di pintu masuk ke laut, dia telah mengatakan kepada semua orang bahwa paruh kedua penghalang pertama yang melibatkan tanah gletser ini dapat diserahkan kepadanya untuk memastikan semua orang melewatinya. Jika dia bisa mengatakan kata-kata ini, itu karena dia memiliki kepercayaan 100%. Memang, sekitar 500 tahun yang lalu, dia telah mendapatkan harta yang menggunakan teknik keluarnya air. Dan itu memiliki efek yang mirip dengan perahu keliling bumi milik Wan Qingyue. Dengan demikian, berdasarkan kultivasi dan pemahamannya tentang domain air, tanpa hambatan yang tidak terduga, ia telah memimpin pemuda ini melewati jalan dengan mudah. Adapun jalan tanpa penyesalan antara penghalang pertama dan penghalang kedua, meskipun ia tidak membuang energi. Ketika dia pertama kali berjalan di jembatan batu ini di masa lalu, dia hampir mati. Tetapi setelah mempraktikkan teknik 6 keninan jahatnya hingga batasnya, dia tidak khawatir dan semua jenis fluktuasi dalam suasana hati dan ia telah meneliti secara ekstrim. Alhasil, jalan tanpa penyesalan ini seperti permainan anak-anak baginya dan bisa dilewati dengan mudah. Jika tidak demi memastikan keamanan pemuda ini, dia tidak perlu menghabiskan waktu. Meskipun demi melindungi orang ini, kecepatan perjalanan agak melambat, tetapi hasil akhirnya tetap sama. Apa yang benar-benar membuatnya merasa antisipasi adalah penghalang kedua ini yang disebut gunung pembatasan. Seperti namanya, seluruh puncak gunung penuh dengan batasan dan bergerak ke atas dari bawah. Pembatasan menjadi semakin kompleks dan lebih kuat. Di masa lalu, ketika kelompok 4 mereka pertama kali datang ke sini, mereka mengikuti di belakang beberapa pembangkit tenaga listrik dan baru saja melewati tetapi menderita banyak korban. Sebagian besar yang dihasilkan dari pembangkit tenaga listrik untuk menyelidiki kekuatan pembatasan telah mengirim orang di depan mereka untuk mati. Jika bukan karena 6 keinginan iblis, dewa mengikuti tuannya, takut bahwa ia juga akan menemukan kesulitan untuk lolos dari kematian. Itu karena tuannya telah mampu menghapus sebagian besar pembatasan. Dia menghabiskan hidupnya mempelajari metode pembatasan dan formasi, hanya untuk berhenti sekitar 1000 kaki dari puncak
di mana mereka tidak mampu maju. Jadi mereka berbalik arah. Di tempat itu ada batasan di atas dan batasan di bawah. Dengan kedua belah pihak dibatasi ke bawah, beberapa pembangkit tenaga listrik atas isyarat menyerang seorang kultivator tahap pembentukan roh tengah, dan dengan menggunakan pembuluh darah roh di tubuhnya, mampu membuka paksa jalan sepanjang 1000 kaki. Prekop ini hanya dapat digunakan untuk 3 napas waktu. Semua yang selamat bergegas terlebih dahulu, dan akhirnya hanya beberapa orang yang berhasil mencapai puncak gunung dan memasuki penghalang ketiga, sementara yang lain semuanya almarhum. 6 kenyinan iblis mengingat kejadian itu, tidak bisa tidak merasa takut. Sekarang kultivasinya mencapai tahap pembentukan roh tengah, dia berani datang ke sini untuk menjelajah. Setelah melewati penghalang pertama dan jalan tanpa penyesalan dengan lancar, 6 kenyinan iblis merasa percaya diri, dan dia menganggap dirinya beruntung bahwa kunci untuk melewati penghalang ketiga ada di tangannya. Melalui penelitian, ia telah memutuskan bahwa orang ini pasti bisa membantunya melewati penghalang ketiga, tetapi satu-satunya harga yang dibutuhkan adalah hidup orang ini. Dengan dia berada 1000 kaki dari puncak gunung, dia berpikir bagaimana melewati jarak 1000 kaki ini. Meskipun dia telah membuat persiapan dalam ribuan tahun ini, tetapi apakah itu akan berjalan baik atau tidak? Dalam hatinya dia hanya memiliki kepercayaan 50%. 1000 tahun ini, dia telah menghabiskan banyak pikirannya untuk berkonsentrasi mempelajari pembatasan dengan pengabdian satu hati. Dengan ingatannya yang luar biasa, batasan di penghalang kedua, bahkan setelah 1000 tahun, ia memiliki keyakinan bahwa selama ini tidak ada larangan yang dapat mencegah langkah kakinya. Mereka semua mudah retak olehnya. Tetapi setelah selesai memecahkannya, dia akan segera mengembalikan mereka ke keadaan normal, seiring dengan menambahkan sejumlah batasan di atasnya. Dan sekarang yang disebutkan secara tak terduga itu sangat mirip dengan Wang Lin. Namun pembatasan di gunung pembatasan meningkatkan kompleksitas yang semakin tinggi. Bahkan kecepatan 6 kenyinan iblis juga tidak bisa membantu tetapi memperlambat. Seringkali dia perlu belajar untuk waktu yang lama sebelum dia bisa melangkah lebih jauh. Misalnya, kabut di depannya ini tidak ada di sana pada awalnya sesuai ingatannya, dan dengan demikian telah membuatnya merasa khawatir di dalam hatinya. Sementara itu Wang Lin, setelah berjalan 10 kaki, gulma mulai berangsur-angsur berkurang memperlihatkan garis besar batu gunung hitam. Wang Lin dengan hati-hati mencari dan sekali lagi memegang naskah batu giok, merekamnya. Batasan batu gunung ini dan rumput liar sama sekali berbeda. Gulma sesuai dengan arah daun rumput bersama dengan beberapa aturan luar biasa telah memungkinkan untuk membentuk batasan. Tetapi batu gunung ini berbeda, tidak termasuk beberapa pola batu pada permukaannya, sama sekali tidak ada kelainan. Jika bukan karena itu mengeluarkan beberapa fluktuasi kekuatan roh, tidak bisa segera menentukan batasannya. Wang Lin melihat sekeliling dalam lingkaran dan menemukan bahwa semua batasan di sini serupa. Dia sepenuhnya sadar melalui daftar naskah. Tetapi jika ingin menginjakan kaki di atas gunung, maka itu harus di bawah batasan dengan upaya yang sangat besar. Dengan gagasan ini, Wang Lin mulai belajar dengan cermat. Gunung-gunung itu tidak lekang oleh waktu. Periode waktu yang lama tampak singkat, seperti dalam sekejap mata. 7 tahun berlalu. Pada hari ini, Wang Lin berdiri setengah jalan menaiki gunung, meminum cairan Ling. Dalam waktu 7 tahun ini, setengah dari rambutnya telah memutih. Mengabaikan tidur dan makanan, dengan putus asa meneliti batasan-batasannya, pikirannya selalu menghitung dan berpikir. Rambutnya sudah 4 tahun lalu mulai memutih. Namun kesadaran surgawinya terus menjadi lebih kuat saat ia terus meneliti. Bahkan kultivasinya tanpa sepengetahuannya mencapai Ji dan tahap tengah, dan ia satu langkah lebih dekat ke tahap Yuanying. Visi dan seluruh wataknya benar-benar telah berubah dari sebelumnya. Jika Wang Lin dari 7 tahun yang lalu adalah sepotong es hitam 10.000 tahun, memberikan perasaan dingin dan suram yang tidak memungkinkan orang asing mendekat, sekarang ia juga mengeluarkan semacam perasaan tak terduga. Perasaan ini yang berasal dari matanya. Jika Duan Muji bertemu Wang Lin saat ini lagi, dia pasti tidak akan bisa mempercayai matanya.
Ini jelas adalah mata kesadaran surgawi yang dapat diperoleh seseorang setelah mencapai tingkat pencapaian tertentu dalam teknik pembatasan. Mata Wang Lin ini telah lahir dari latihannya selama 7 tahun ini. Dia sudah mengalami batasan yang tak terhitung jumlahnya. Setiap pembatasan akan membutuhkan konsumsi sejumlah besar waktu dan energi mental, penelitian yang cermat, dan kesempurnaan yang mencakup beberapa kali ketika ia hampir terkubur di dalam. Terutama ada beberapa batasan yang jelas berbeda. Untungnya, Wang Lin selalu berhati-hati dan segera menyadari pembatasan ini jelas berbeda dari yang asli gunung itu. Meneliti mereka, Wang Lin sudah jelas bahwa orang itu juga ahli dalam pembatasan. Melihat pembatasan dan pencapaian skolastik yang disebutkan di atas, itu jelas bukan jumlah yang kecil. Namun, Wang Lin tidak memiliki rasa takut sedikit pun. Mengenai penghalang kedua gunung pembatasan ini, minatnya untuk menghabiskan waktu di tempat ini sudah menjadi sangat membosankan dan tampak baginya bahwa tempat ini adalah sesuatu yang memungkinkan untuk secara progresif mempelajari teknik pembatasan. Tempat-tempat semacam ini bahkan bisa dikatakan sangat langka dan sulit didapat secara kebetulan. Dengan batasan mulai dari yang sederhana sampai yang rumit, dari yang mudah sampai yang berbahaya. Tempat ini benar-benar sulit didapat.